aqimis shalah. Iqamat. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Makanya setelah Nabi meninggal, Bilal tak sanggup lagi iqamat, pindah dia ke Damaskus. Kenapa? Karena dulu setiap mau iqamat dia ketuk itu pintu. Sekarang Nabi sudah tak ada, tak sanggup dia mengetuk pintu itu, nanti diketuk tak ada yang keluar. Lebih baiklah pindah ke Damaskus. Bilal bin Rabah. Tapi Nabi selama Ramadan dia tidak masuk ke kamar itu, dia di masjid. Makanya nanti panjang umur sehat badan. Itu di Taman Raudhah ada satu tiang. Tengok di atas sebelah kiri tulisannya Ustuanatus Sarir. Tiang ustuanah, tiang. Sarir tempat tidur. Tiang tempat tidur, karena di bawah tiang itu ada tempat tidur Nabi. Tempat tidur Nabi saat iktikaf malam. Dia tidak tidur di kamar, tapi tidur di bawah Ustuanatus Sarir. Panjang umur sehat badan. 4 Oktober Ustadz Kemas Ali, Ustadz Irawan Taqwa, Habib Mandi bin Syihab akan berangkat umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Insya Allah akan kita lihat tiang itu sama-sama, insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Nah, lalu kemudian suatu ketika Nabi pergi ke dekat pintu. Apa kata Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah, ibu kita semua Ummul Mukminin? Nawilinil khumrah. Wahai Ummul Mukminin Aisyah, tolong ulurkan kain. Kenapa Nabi tak masuk ke kamar? Nabi tak masuk ke kamar takut iktikafnya batal. Kenapa Aisyah tak masuk ke masjid? Sayyidatuna Aisyah tak masuk ke masjid, mohon maaf, karena itu sedang berhalangan. Itulah dalil perempuan yang berhalangan tak boleh masuk masjid. Aisyah tak masuk ke masjid dan Nabi tak keluar masjid. Lalu bagaimana caranya? Beliau mengulurkan kain. Jadi kalau ada kebetulan ibu yang sedang uzur, berhalangan, tak bisa masuk ke masjid, boleh mengulurkan sirup. Kolak boleh. Nah, masuk tangannya ke jendela. Nah, ini bapak jangan keluar untuk mengambil, dan ibu jangan masuk ke dalam kalau sedang tak boleh, tapi tangannya mengulurkan boleh. Hai guys, nah, ini ada makanan buka puasa. Begitulah istri soleha. Syukur-syukur dia ikut iktikaf, anaknya yang mengirim. Kalau semuanya ikut iktikaf bagaimana Pak Ustadz? Maka ke depan masjid-masjid mesti buat program iktikaf 10 hari 10 malam. Makanan ditanggung oleh orang-orang yang baik hati atau iuran bersama. Sebelum hari kiamat, sebelum kita meninggal, kita minta pengurus-pengurus masjid membuatkan program iktikaf 10 hari 10 malam. Amin. Ini amal iktikaf. Kami nanti di Pekanbaru akan membuat program etika. Ustadz Somad di Masjid Al-Falah Jalan Sumatera namanya, dapat jatah hari Ahad malam Senin, seperti yang tadi saya sampaikan, dari jam 2 malam sampai jam 7 pagi. Itu diisi dengan kajian-kajian dan lain sebagainya. Selama etikaf itu apa aja isinya Pak Ustadz? Yang pertama, memperbanyak sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah, sholat ba'diyah, sholat isyraq, sholat awabin, sholat tahajud, sholat witir, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat tasbih, sholat sunat mutlak. Saya tak bisa sholat Pak Ustadz, kaki sakit, kepala berkunang-kunang, baca Quran dulu, menghatamkan Quran. Ini sudah malam ke-23, berarti besok malam 24. Bacaan Qurannya baru 20 juz, tekor 4 juz. Ini mengejar ketertinggalan. Inilah masanya mengejar. Yang sudah hatam sekali, kejar hatam 2-3 kali. Saya Pak Ustadz baca Quran pun tak bisa, kadang titik ba nampak tigo. Tak bisa. Kalau begitu pejamkan mata, duduk dan berzikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tasbih zikir, tahmid zikir, takbir zikir, la haula wala quwata illa billah zikir. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim zikir. Astaghfirullah zikir, sholawat zikir, baca Quran zikir. Saya Fauzan zikir pun tak bisa juga. Sungai Musi ini kan dari sini. Dia nyapur lagi itu. Tahu lah apa yang mau dilakukan. Loncat lah kita Sungai Musi. Baca Quran tak bisa, sholat tak bisa, zikir tak bisa. Untuk apa lagi hidup di Palembang ini? Buat semak aja. Apa lagi yang bisa kita lakukan selain beribadah? Tujuan kita hidup ini bukan lain-lain. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa untuk beribadah. Kalau memang kita ini untuk beribadah, macam mana mencari nafkah, cari makan ke pasar, jualan? Kalau memang hidup untuk ibadah, bagaimana dengan menikah? Bagaimana dengan punya anak? Menikah adalah ibadah dan punya anak juga adalah ibadah. Makanya ibu nanti kalau tetangganya rese, kamu tahun lalu hamil, tahun ini hamil, kemarin hamil, ibadah.